Penyerang Liverpool Mohamed Salah telah menyamai rekor Sergio Aguero dalam urusan mencetak gol di Premier League. Total mereka sudah mencetak 184 gol. Jumlah tersebut membuat mereka menjadi pencetak gol terbanyak kelima dalam sejarah Premier League. Namun, Salah masih berpeluang untuk melampaui Aguero yang sudah pensiun. Di sisa musim ini, Salah masih bisa terus mengejar perolehan golnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia mengejar mantan penyerang Manchester United, Andy Cole. Andy Cole sejauh ini masih menjadi pemegang rekor mencetak 187 gol di Premier League. Darwin Núñez menjadi sosok kunci dalam kemenangan 3-1 Liverpool atas Southampton yang mencetak gol penyama kedudukan dan memenangkan penalti yang menjadi titik balik laga. Setelah pertandingan, pelatih Southampton Ivan Juric secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keputusan wasit yang memberikan penalti kepada Liverpool ketika skor masih imbang 1-1. Ia menilai bahwa Núñez terlalu mudah terjatuh dan itu tidak sesuai dengan standar sepak bola Inggris. Juric juga kecewa karena Núñez tidak dikeluarkan dari lapangan setelah tertangkap kamera menendang Walker. Simone Inzaghi semakin percaya diri dengan Inter Milan. Sang pelatih bahkan membidik 4 gelar di tahun 2025. Nerazzurri punya peluang besar untuk meraih treble winner karena masih bertarung di Liga Italia, Coppa Italia, dan Liga Champions. Hal tersebut sudah dibidik Inzaghi dalam konferensi pers 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord beberapa hari lalu. Namun Inzaghi kini meralat hal tersebut. Ia menegaskan bahwa Inter ingin meraih quadruple di 2025. Menurut Inzaghi, Inter juga berpeluang menjuarai Piala Dunia antar klub di akhir musim 2024-2025. Liverpool sukses meraih kemenangan 3-1 atas Southampton dalam laga lanjutan Premier League. Hasil ini menjaga momentum positif The Reds dalam perburuan gelar. Akan tetapi ada satu pemain yang absen dalam laga tersebut, yakni Cody Gakpo. Dalam konferensi persnya usai pertandingan, manajer Arne Slot ditanya mengapa Gakpo tidak dimainkan di laga ini. Slot kemudian mengonfirmasi bahwa penyerang asal Belanda itu tidak masuk dalam skuad karena mengalami cedera. Absennya Gakpo menjadi salah satu kendala, tetapi Liverpool tetap menunjukkan kekuatan mereka dengan kemenangan meyakinkan atas Southampton. Gelandang Manchester United Casemiro enggan berbicara banyak terkait masa depannya di Manchester United. Ia menyebut bahwa untuk saat ini ia fokus untuk membantu Setan Merah meraih hasil yang bagus. Dalam wawancaranya di Manchester Evening News, Casemiro menyebut bahwa ia kurang bahagia dengan menit bermainnya yang menurun. Namun ia menghormati keputusan pelatih tersebut. Sementara itu Casemiro sendiri enggan membahas terlalu jauh seputar spekulasi masa depannya. Ia menyebut bahwa saat ini ia hanya fokus memberikan performa terbaiknya bagi Setan Merah. Dalam 12 bulan terakhir, spekulasi mengenai masa depan Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid terus berkembang. Pelatih asal Italia itu masih terikat kontrak hingga akhir musim depan, tetapi ada kabar bahwa ia bisa digantikan lebih cepat untuk memberi jalan bagi Xabi Alonso. Awal pekan ini, Ancelotti menanggapi spekulasi tersebut dalam wawancaranya dengan podcast oleh Giacomo Poretti, yang menegaskan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan klub atas keinginannya sendiri, dan satu-satunya cara ia pergi sebelum kontraknya berakhir adalah jika Florentino Perez memecatnya. Setelah musim gemilangnya di Barcelona, Robert Lewandowski kembali menjadi topik hangat di Arab Saudi. Klub-klub seperti Al Hilal dan Al Ahly dikabarkan ingin memboyongnya dari Barcelona. Namun di tengah spekulasi yang mengaitkan Lewandowski dengan kepindahan ke Arab Saudi, agennya Pini Zahavi secara terbuka membantah klaim tersebut. Perpanjangan otomatis telah diaktifkan dalam kontrak Lewandowski yang akan berakhir pada 2026. Namun, laporan terkini mengindikasikan bahwa Barcelona akan berupaya memperbaruinya untuk satu musim lagi. Kontrak baru tersebut dapat membuat Lewy tetap di Camp Nou hingga 2027. Menurut laporan dari Tim Talk, West Ham United dilaporkan tertarik untuk mendatangkan striker AS Roma Tammy Abraham yang saat ini sedang dipinjamkan ke AC Milan hingga akhir musim. Pemain asal Inggris tersebut didatangkan dengan biaya 40 juta euro. Namun selama berada di ibu kota, dia tampil kurang meyakinkan yang membuat dia dipinjamkan ke Milan. Laporan terbaru mengklaim Milan tidak berminat merekrut Abraham secara permanen, sebab Rossoneri telah berinvestasi besar pada Santiago Gimenez dari Feyenoord di bulan Januari. Sementara West Ham United diperkirakan akan membutuhkan penyerang tengah menjelang musim 2025-2026. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Jean-Philippe Mateta nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan sudah mulai mengontak Crystal Palace untuk transfer ini.
The Mirror melaporkan bahwa United memutuskan mencuri start untuk proses transfer Mateta. Mereka tahu bahwa striker timnas Prancis itu banyak peminatnya, apalagi kontraknya di Selhurst Park akan habis pada tahun 2026 mendatang. Itulah mengapa Setan Merah bergerak cepat dan mengontak Crystal Palace untuk mendatangkan sang striker. Proses negosiasi antara MU dan Palace terkait transfer Mateta sudah dimulai. Rumor ketertarikan Liverpool terhadap Milos Kerkez tampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. The Reds memutuskan bergerak cepat untuk merekrut sang bek dari Bournemouth. Dilansir tim Talk, Liverpool sudah mendekati agen Kerkez. Pembicaraan ini dikabarkan berjalan positif. Ada ketertarikan bagi Kerkez untuk bergabung dengan The Reds meski ia tidak menutup pintu bagi klub lain. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Liverpool dihadapkan dengan kendala besar untuk merekrut Kerkez di musim panas nanti. Pasalnya, Bournemouth membandrolnya dengan harga 50 juta pound sterling pada musim panas mendatang. Ada rumor baru terkait aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kepincut salah satu pemain Real Sociedad. Media Spanyol Fichajes melaporkan bahwa MU memang memiliki ketertarikan pada salah satu pemain Sociedad. Pemain itu adalah Nayef Aguerd. Sang bek dipinjamkan West Ham ke Sociedad di musim panas tahun lalu. Sejauh ini bek timnas Maroko itu mulai menemukan performa terbaiknya bersama La Real. Menurut laporan tersebut, MU berencana merekrut sang bek di musim panas nanti ketika masa peminjamannya di Sociedad sudah kelar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Real Madrid sangat mengagumi bek tengah Arsenal, William Saliba. Pemain berusia 23 tahun itu telah berkembang pesat menjadi salah satu bek muda terbaik di Eropa yang membuatnya menjadi aset yang sangat dicari. Los Blancos telah memantau situasi Saliba di Arsenal dengan seksama. Kini, menurut jurnalis Carlos Carpio, Real Madrid telah menguraikan strategi untuk mengamankan perekrutan Saliba. Mereka dilaporkan berencana untuk menunggu hingga musim panas 2026 sebelum meluncurkan tawaran resmi. Pasalnya, pada saat itu Saliba akan memasuki tahun terakhir kontraknya dengan Arsenal. Chelsea sukses mengandaskan Leicester City dalam laga pekan ke-28 Premier League. Dihelat di Stamford Bridge Minggu malam waktu Indonesia Barat, The Blues menang dengan skor 1-0. Chelsea mencoba langsung tampil agresif sejak menit pertama. Menit ke-19, Chelsea mendapatkan penalti usai Jadon Sancho dilanggar Victor Christensen di kotak terlarang. Sayangnya, eksekusi penalti Palmer mampu dimentahkan kiper Leicester. Setelah eksekusi penalti Cole Palmer di babak pertama gagal berbuah gol, Chelsea baru bisa mencetak gol di menit ke-60 lewat aksi Marco Correa. Setelah itu tak ada lagi tambahan gol tercipta hingga laga berakhir. Berkat hasil ini, Chelsea berhak naik ke peringkat 4 klasemen dengan poin 49. Tottenham Hotspur berhasil mengamankan 1 poin dalam laga pekan ke-28 Premier League. Berhadapan dengan Bournemouth, skuad asuhan Ange Postecoglou berhasil menahan tamunya 2-2. Bournemouth langsung menekan sejak awal. Marcus Tavernier membuka skor menjelang turun minum. Di babak kedua, Justin Kluivert sempat mencetak gol kedua tetapi dianulir oleh VAR. Tak lama berselang, Evan Nilsson menggandakan keunggulan Bournemouth. Namun Tottenham tak menyerah. PP Matarsar memperkecil ketertinggalan beberapa menit setelah gol Evan Nilsson. Di penghujung laga, Son Heung-min mencetak gol dari titik penalti untuk menyelamatkan Spurs dari kekalahan. Berkat hasil ini, Spurs kini menempati posisi 13 klasemen dengan 34 poin. Real Madrid meraih kemenangan penting saat menjamu Rayo Vallecano di lanjutan La Liga. Los Blancos menang tipis 2-1 pada laga yang digelar di Santiago Bernabeu Minggu malam waktu Indonesia Barat. Real Madrid unggul lebih dulu di menit 30 melalui Kylian Mbappe. 4 menit kemudian, giliran Vinicius Junior yang mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Madrid unggul 2-0. Rayo memperkecil kedudukan di menit 45+2 melalui Pedro Diaz. Skor 2-1 untuk kemenangan El Real bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membuat Madrid naik ke urutan 2 klasemen La Liga dengan 57 poin. Mereka cuma kalah selisih gol dari pemuncak klasemen Barcelona. Manchester United dan Arsenal bermain imbang dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris. Bermain di Old Trafford Minggu malam waktu Indonesia Barat, laga ini berakhir imbang 1-1. Manchester United unggul lebih dulu pada menit 45+2. Bruno Fernandes berhasil memasukkan bola melalui tendangan bebas jarak jauh. Namun MU harus kebobolan pada menit 74. Declan Rice mencetak gol usai menyambut sebuah operan bagus tepat di luar kotak penalti. Berkat hasil ini, Manchester United kini menempati posisi 14 klasemen dengan koleksi 34 poin. Sementara Arsenal ada di posisi 2 dengan 55 poin.
Klub Premier League Arsenal dilaporkan punya target transfer baru di musim panas nanti. The Gunners mendambakan striker Inter Milan Lautaro Martinez sebagai juru gedor mereka yang baru. Menurut laporan Football Insider, Inter Milan berminat pada Martinez karena rekam jejaknya yang bagus. Sang striker merupakan mesin gol andalan Inter Milan. Musim lalu ia sukses membawa Nerazzurri menjadi juara Serie A berkat ketajamannya. Namun Arsenal diyakini bakal menemukan kesulitan besar untuk merekrut Martinez. Sang striker belum lama ini menaikkan kontrak baru di Inter dan ia dikabarkan punya klausul rilis di angka 100 juta euro. Penyerang Manchester United Alejandro Garnacho dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk kembali ke Atletico Madrid. Pada musim ini ia tampil dalam 42 pertandingan, mencetak 8 gol dan memberikan 7 assist. Meski demikian, performa Garnacho di MU dalam beberapa bulan terakhir cenderung menurun. Meskipun United tidak aktif mencari pembeli untuk Garnacho, keputusan untuk menjual sang pemain akan memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi klub. Menurut laporan dari Vicahes, Garnacho kini sudah mencapai kesepakatan lisan untuk kembali ke Atletico Madrid. Barcelona telah menyiapkan langkah besar pada musim panas untuk mendatangkan penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez. Pemain asal Argentina itu tampil apik bagi Atletico selama musim ini dengan berhasil mencetak 22 gol dan mencatatkan 5 assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi. Menurut Football Espana, Barcelona siap menawarkan 60 juta euro ditambah Ferran Torres untuk mendapatkan Alvarez. Namun, masih harus dilihat apakah Atletico bersedia membiarkan pemain penting tersebut pergi, terutama setelah hanya 1 musim.